Kalau kamu sekarang sedang merasa gelisah, khawatir, atau takut karena masalah utang, pinjaman online, atau pinjol, tolong banget jangan di-skip dulu ya. Karena apa yang akan saya sampaikan ini bisa jadi titik balik buat kamu. Bisa jadi ini informasi yang selama ini kamu cari, tapi belum pernah benar-benar kamu dengarkan dengan hati yang tenang. Oke, sekarang mari kita mulai pelan-pelan. Saya tahu banget rasanya ketika setiap hari HP bunyi terus, notifikasi datang bertubi-tubi, telepon masuk dari nomor tak dikenal, chat WhatsApp, bahkan kadang sampai ke akun media sosial kita. Semua dari desi pinjol, debt collector yang kerjaannya ngejar-ngejar, nadanya tinggi, dan seringkali bikin mental down. Dan banyak dari kita, tanpa pikir panjang, langsung ngebales. Kita kira, kalau saya tanggapi dengan baik, mereka akan lebih ramah atau mungkin bisa kasih keringanan. Tapi sayangnya, faktanya nggak begitu teman-teman. Kenyataannya, semakin kita aktif menanggapi mereka, semakin mereka tahu titik lemah kita. Kita pikir mereka akan memahami dan membantu, tapi kenyataannya justru makin menekan. Kita jadi makin stres. Dan yang lebih ngeri lagi, nggak semua DC itu resmi. Banyak banget sekarang yang ngaku-ngaku sebagai DC, padahal mereka palsu. Mereka bukan bagian dari perusahaan pinjol. Mereka cuma orang yang manfaatin situasi, pura-pura bantu, padahal ujung-ujungnya nipu. Modusnya beragam. Ada yang minta biaya transport, ada yang bilang uang pelunasan cepat, bahkan ada yang sok-sokan mau bantu negosiasi tapi minta uang administrasi. Padahal setelah kita transfer, mereka hilang dan kita cuma bisa gigit jari. Kejadiannya banyak dan semua berawal dari satu kesalahan kecil, terlalu gampang percaya dan terlalu sering membalas chat mereka. Setelah itu, kita makin panik karena masalah belum selesai, tapi uang malah makin habis. Dan akhirnya, kita minjam dari pinjol lain buat nutupin yang pertama. Lalu, gali lubang, tutup lubang. Dari satu jadi tiga, dari tiga jadi tujuh. Sampai akhirnya nggak tahu lagi harus bayar yang mana duluan. Dan inilah awal dari lingkaran setan pinjol yang susah banget diputus. Makanya, saya sarankan banget stop dulu. Jangan panik. Jangan terlalu aktif membalas DC. Cukup sekali, tanggapi dengan sopan dan jujur. Katakan bahwa kamu sedang berusaha, bahwa kamu butuh waktu untuk menyusun kembali keuanganmu dan akan bayar sesuai kemampuan. Gak perlu cerita panjang lebar soal kondisi keluarga, soal anak, atau masalah pribadi lainnya. Karena maaf, mereka belum tentu peduli. Bisa jadi informasi pribadi itu justru dimanfaatkan untuk menekan kamu lebih jauh. Mereka bisa cari celah, bisa gunakan rasa takut kamu, dan pada akhirnya kamu sendiri yang tersiksa. Kamu jadi kehilangan kendali. Kamu jadi makin takut dan makin tertekan. Daripada terus-menerus dihantui rasa takut, lebih baik kamu tarik napas dalam-dalam. Fokus pada hidup kamu. Fokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol. Aktivitas sehari-hari, pekerjaan, keluarga, dan jangan lupa ibadah. Perbanyak doa, karena doa bukan cuma soal spiritualitas, tapi juga soal menenangkan hati. Dan hati yang tenang akan memudahkan kita melihat jalan keluar. Saya tahu ini nggak mudah, tapi kamu nggak sendirian. Banyak orang juga pernah ada di posisi yang sama. Bahkan ada yang lebih parah, tapi mereka bisa bangkit, bisa menyelesaikan satu persatu masalah pinjol dan akhirnya bisa bebas dari jeratan utang. Yang penting jangan menambah lubang baru. Jangan pinjam lagi hanya untuk menutupi utang lama. Kalau kamu sudah gagal bayar di satu pinjol, nggak apa-apa. Selesaikan satu dulu. Hadapi satu masalah dalam satu waktu. Karena semakin kamu kalut, semakin sulit kamu berpikir jernih. Dan ingat, harga diri kamu tidak ditentukan oleh utang. Kamu tetap orang yang layak dihargai. Tetap punya masa depan, tetap punya harapan. Jangan biarkan kesalahanmu hari ini mendefinisikan seluruh hidupmu. Kamu bisa berubah. Kamu bisa bangkit. Semangat terus ya teman-teman. Kamu pasti bisa keluar dari semua ini. Pelan-pelan, tapi pasti. Jangan takut minta bantuan ke orang terdekat yang kamu percaya. Jangan simpan sendiri semuanya. Dan jangan lupa, rezeki itu luas. Percayalah, badai pasti berlalu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga hatimu tenang, pikiranmu jernih, dan rezekimu dilancarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.